Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya lo bono nge-DM. Ini tukang masang, urang mah teu ngajarkeun teu bener ya. Tapi ini jigana curiga tukang masang ya. Marentah wae prediksi mang. Apalagi besok big match berat. Betul. Lawan PSM. Big match dari nama besar, tapi kalau di klasemen mah jauh tuh. Persib kedua. PSM ke 10 10. ya. Persib sabara ya. Beda 38 sama 26 pokoknya jaraknya itu jauh ya. Jadi seperti bukan PSM yang dulu musim lalu, sekarang itu kalau kita lihat tuh. Jadi ini ayah itu ayah anu ngajak ngobrol kalem ya. Jadi ini tuh Mang big match ya, big match paling besar untuk match apa pekan ini ya. Betul. Nah, karena PSM juga berasal dari tim ya perserikatan. Kalau perserikatan terakhir teh final teh PSM yang Persib ya. Nah, terus sialnya nih kalau kita lihat riwayat terakhir Persib teh terakhir kali kalah ya dari PSM. Tapi apa coba pembenarannya banyak. Kemarin teh mun salah main teh di Parepare ya. Betul. Itu teh stadion yang jauh dari Makassar. Jadi saya jujur ya, dulu saya setiap kali nonton Persib main di kandang PSM itu stadionnya masih di Matoanging ya. Masih deket lah, enakeun. Kalau kita turun di bandara itu naik taksi, tapi kades ya da tong sieun ya lamun ti bandara ke stadion lila memang jauh ya. Bisi sieun diculik enggak ya, memang jaraknya jauh. Tong disarokeun juga di Pulau Jawa atuh ya, da gede Sulawesi teh. Langsung aja Mang, gimana prediksi kalau karek 1 menit atau jadi ngalor dulu. PSM teh da bukan tim kaleng-kaleng atuh. Ya musim kamari ge luar biasa. Oh iya, di AFC mereka walaupun terhenti ya, tapi mereka lolos. Betul, dan kalau menurut penerawangan berat. Karena kan aing emang geus suka prediksi teh anjing disebutna prediksi bari jeung salah wae. Heuda lamun teu kitu teu rame lamun terus mun urang bener wae teu rame. Mana mah prediksi teh kunaon hayang draw we teh kan geus geus prediksi menang, mah aing ge menang eta. Urang piheula adaena ku urang menang. Draw. Nah di dinya mah resep kana draw. Kieu Maiko. Enggak, tapi alasan Mang Gusul menang masuk akal. Masuk akal karena gini. Striker lagi gacor Ciro David Da Silva. Betul, itu untuk Persib. Dan dari PSM-nya juga kan kemarin PSM juga baru main. Terus Pluim eueuh sia. Yang Pluim eueuh can dibayar jigana naon. Pluim eueuh terus kemarin karek main di AFC Cup. Terus AFC kemarin. Terus Persib ini kalau misalnya kita ngomongin pemain asing ya, itu Pluim enggak main di PSM, sedangkan kita ini Beltram ya, yang pemain baru dari apa? Juventus. Seri aing. Nya eta teh halus tuh Juventus. Orang kamari diserangku ya ku netizen gara-gara orang ngomong kieu lamun pemain beneran alus ya mau main atau di Indonesia mau daikeun di Indonesia enggak maksud saya tuh gini. Maksud saya tuh gini ya. Mungkin ini ntar pemain bagus tapi untuk level Indonesia, tapi kalau misalkan dia dibawa ke Eropa tentu. Iya pasti terakhir main di Liga Portugal manehanana ge teu kan pernah kan sakali main. Jadi ada yang namanya itu kan golden age ya pemain bola tuh, kayak misalkan Ronaldo ketika dia masih mampu berkualitas ya dia pasti main di Liga Inggris, Liga Italia, Spanyolnya. Ketika sudah menurun ya pindah ke liga di Asia gitu, dan wah alus keneh heuda mainnya di Asia gitu loh, kayak Michael Essien ya. Lamun alus keneh mah atuh yang mainnya kan di Chelsea di Real Madrid. Nah ketika dia sudah menurun, klub-klub juga nggak melihat lagi dia sebagai sosok yang kontribusinya besar. Ya Essien juga pindah ke mana, ke Indonesia. Udah halus keneh. Udah mainna lawan babaturan maneh orang Indonesia matana halus. Itu Mang Ekonya. Jadi kayak Roger Milla Mang dulu. Ini adalah strategi marketing. Strategi marketing. Kenapa Indonesia mendatangkan Essien? Ini sedikit kita flashback ke belakang ya. Mendatangkan Essien. Karena waktu itu kalau tidak salah Indonesia baru selesai dari bench dari FIFA, hukumannya udah selesai, dan waktu itu bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas sepak bola kualitas mah gitu-gitu kene sih, daya tarik sepak bola Indonesia di Indonesia sendiri dan di luar, yang akhirnya Indonesia sepakat mendatangkan waktu itu beberapa pemain bintang dunia. Dan klub itu boleh mengontrak pemain bintang. Ya, Michael player jadi gini, satunya adalah Michael Essien. Teman-teman ya, ini tentang kualitas
Jadi ini hal yang berbeda loh tentang kemasan, daya tarik sama kualitas liga tuh hal yang berbeda. Kalau kualitas liga itu nggak ditentukan dengan banyaknya pemain asing, karena pemain asing yang bagus ya mainnya halus kelakuan ge beuki belegu ke loba, tukang gelut, penghargaan pelatih, kayak gitu-gitu banyak ya. Cos-cos kali itu kan. Udah paling simpel gini deh, paling simpel kita pemain asing katanya makin banyak yang bagus nih sekarang ya, grade-nya makin naik. Tapi kan peringkat kita aja di bawah Vietnam League loh. Betul. Ya. Peringkat Liga 1 di AFC, Liga di Asia itu masih di bawah Liga Vietnam. Cuman kita kalau yang termahal ya karena yang dinilai sama ini peringkat liga itu lain. Oh iya loba pemain asing, Aralus, Karasep, naon. Enggak, tapi dilihat dari aspek klubnya tuh ya, legalitas, SDM, finansial, youth development, infrastruktur kayak gitu-gitu dinilainya lain di jumlah pemain asing Aralus gitu enggak ya. Begitu teman-teman, kalau dia kayaknya prediksi enggak tadi prediksi. Pasti anu komen, ya kunaon sih nu duaan ngomong ke si Ganon ngarendahkeun lain. Udah gunaan mah lain ngarendahkeun atau menjelekkan pemain asing baru Persib, tapi memberikan motivasi. Mudah-mudahan manak lalajo teh nepi ka tamat lalajo teh. Jadi motivasi, jadi manehna datang ke Persib, pemain yang sebelumnya Madinda istilahnya bisa memberikan kontribusi yang bagus buat klub. Dan di hati para bobotoh juga istilahnya diterima. Nah, ini juga dulurna Fabiano Beltram aja Kapialo Fabiano Beltram kudu alus mainnya. Malahan mah bisa mainnya leuwih ti si Madinda geus tong jauh-jauh lah jadi tong jauh-jauh ya jika kayak Raja Nenggolan ya. Sekarang di market itu kan dia sekarang di bawah 10M. Padahal sebelumnya tahu nggak, waktu dia masih main di Eropa itu harganya 700 sekian M. Ya, harga perkiraan harga pasarnya itu. Jadi ketika dia di Eropa masih 780 berapa gitu ya miliar, ketika ke Indonesia itu harganya itu udah nggak sampai 10M gitu loh ya, sekitar 8, ya. Jadi makanya kalau misalkan saya ngomong lamun alus keneh mah, ingat ya, lamun alus keneh gitu ya, ke level di ditunya ya mau daek atuh datang ke Indonesia ya. Benar. Nah naonan yang mending di ditu duit lagi gede di ditu. Ngaleutik diri sorangan gitu. Jadi memang harus diakui ini harus rasional. Kayak Roger Milla, ada yang ngalamin nggak zaman kita? Sekolah. Roger Milla dulu di liga pertama itu ya, Liga Indonesia 1 ada pemain yang fenomenal. Roger Milla ini adalah bintang Kamerun di Piala Dunia 90. Ada 2 orang ya yang ke Indonesia itu, Roger Milla sama Mabuang Kesak. Dua-duanya pemain Pelita Jaya. Alus ya. Buat level Indonesia. Kiper wae digocek ke Roger Milla mah. 5 pemain bisa dia gocek. Tapi kalau di Eropa ya moal bisa atuh, moal bisa. Geus beak. Jadi ulah ngabandingkeunna ulah di Eropa lah, ayeuna mah geus lah. Kieu lah di tingkat Asia we heula. Ayeuna urang mun bisa di tingkat Asia bisa jadi yang tertinggi dan terbaik. Kata karek urang kudu ngomongkeun apa Eropa. Terus ngomongin liga-liga Asia, kita juga melihat pemain-pemain yang masih fresh ya, baru pensiun. Itu milihnya tetap enggak ke Asia Tenggara. Mereka tuh milihnya ke Cina karena uang ya. Cina sama Arab, uang yang dicari. Jadi ada pemain-pemain top yang dianggap baru masih seger masa kejayaannya, tapi kok pindah dari liga Eropa itu ke Amerika ya, MLS kan kayak Messi, ke Arab sama ke Cina. Dulu kan ada Liga Super Cina, sekarang Liga Cina bangkrut. Jadi jarang sekali kita mendengar pemain pindah ke Cina. Dulu mah kan ada Schneider, ada Carlos Tevez ya, sekarang udah enggak karena bangkrut Cina. Nah, sekarang Anelka mun teu salah ke Cina pernah ada Anelka. Nah, Anelka sekarang Arab ya. Ini didinya sempat anjir inget kasih Anelka gitu. Ini ada musuh aing eta mah Anelka. Ayo geus ketinggali umurna ya Anelka mah tahun sabaraha. Ya jadi gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan pemain yang masih baru fresh, masih oke, masih disorot dunia gitu ya, dia akan pindah ke liga-liga yang duit. Nah, kalau di Indonesia mah udah moal. Berarti apa? Berarti turun banget gitu. Tapi perkecualian ya buat Nainggolan aing mah reuas jujur. Nainggolan mah udah anjir di Inter orang di nempok kene ya, terus di AS Roma gitu. Jadi saya pikir sok pemain nu paling edan ya. Nepi ayeuna di Indonesia sah sok. Cuk urang Nainggolan. Ya Nainggolan ayeuna mah jeung ayeuna mah eueuh Nainggolan. Dulu ada tapi lain Liga Indonesia nu ieu. Pokona saya enggak ngomongin dualisme, bala mah di LPI di Bandung aya Lee Henry ya. Pemain Aston Villa, pemain timnas Inggris tapi kan beda. Terus siapa George Ben ya. Pernah di Liga Inggris beda. Essien meureunnya. Essien jeung Nainggolan lah eta dua. Essien jeung Nainggolan. Ya kalau Essien mah seperti tadi lah untuk meningkatkan dan daya tarik dan kan investor sponsor. Jadi piomongeun atuh. Oh iya.
sadunia anjing beneran Indonesia teh nu mana? Nah, ini cerita nyata Mang gitu. Gusdul. Tahun 2019 saya kan ikutan konferensi olahraga internasional di Yunani ya, di Athena. Saya presentasi yang saya bawakan itu contohnya itu adalah Persib, bahwa ini adalah role model klub profesional Indonesia. Saya nyebutin bahwa pemainnya yang itu Michael Essien. Jadi saya membandingkan tuh waktu dia pakai baju Real Madrid, Chelsea, terus pakai baju Persib di Indonesia. Ada yang nanya, wah masa katanya Indonesia itu bukan negara sepak bola. Kalau sepak bola dia taunya Jepang apa yang lolos ke Piala Dunia aja kan. Jepang, Korea dia taunya Jepang, Korea. Udah cuma itu aja disebut Indonesia. Kok dia mau main ke situ? Iya, akhirnya dia saya ceritain fanatisme apa. Bahkan ada yang kaget tuh peserta dari Portugal ketika saya ceritain di Indonesia itu supporternya saling bunuh. Meren orang luar teh mikir, anjir emang mana sepak bola sehalus naon anjing, nepi ka papae gitu ya. Oke teman-teman, karena udah 10 menit udah mudahan. Nah, jadi prediksinya langsung nih buat yang Persib menang karena PSM lagi enggak deh. Nah, kalau kata saya Persib akan draw kusabab karena dilalajuan kumaraneh nya. Draw wae. Draw cukup namanya. Kumaraneh teh keula ieu maksudna. Kalau geus dilalajuan kumaraneh teh kusaha ieu kumaha cik keula. Jadi saya terakhir kali memprediksikan benar tuh waktu lawan Arema ya. Bahwa Persib ini saya pikir ada, karena ini cerita nyata. Banyak pemain-pemain gitu. yang saya mah kalau main di kandang mah lebih enjoy sepi sebetulnya. Sepi. Cuma ada celetukan simpel dari tidak ada beban ya buat pemainnya. Buat pasti ada netizen ngomong udah mana mental ente. Ini bukan masalah mental tapi ini masalah enjoy yang terbentuk ketika masa Covid ya. Ya ada pemain-pemain yang menikmati masa-masa bermain itu ya cuma sedikit penonton ya, dia bisa main bagus. Waktu lawan Arema kejadian. Ini argumennya banyak, udah peluang loba. Iya, apapun itu, pokoknya terbukti kan lawan Arema draw. Nah, lawan PSM pun draw. Percaya ke orang ya. Oke, kita uji nih. Kita uji ya sama Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Minggu.